Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi, kita akan belajar lagi akuntansi. Di video ini kita akan belajar cara menyusun jurnal pembalik. Tentunya teman-teman harus melalui tahapan-tahapannya. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertiannya, formatnya, kemudian apa saja yang perlu jurnal pembalik, dan nantinya insya Allah teman-teman akan bisa menyusun jurnal pembalik. Tentunya seperti biasa, sebelum menuju ke materi, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe. Sudah? Kalau sudah, kita langsung bahas dari awal. Pengertian jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang disusun untuk membalik akun-akun tertentu di jurnal penyesuaian yang masih berkaitan pada tahun berikutnya. Misalnya, utang gaji, pendapatan yang belum diterima, beban dibayar di muka yang belum dilalui pada tahun berjalan, pendapatan diterima di muka yang waktu transaksi masih berlanjut hingga periode berikutnya. Intinya yang tahun depan itu masih berlaku. Itu yang perlu jurnal pembalik. Untuk formatnya seperti ini ya. Ada halaman, kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, debit, kredit. Kita bahas satu-satu ya. Halaman. Untuk yang pertama ini, ya jelas ada halamannya, ya berarti tempat mencatat halaman jurnal pembalik. Banyaknya halaman tergantung banyaknya akun yang dibalik. Halaman ini perlu ditulis sebagai isian pada kolom ref di buku besar. Nanti diposting juga ya, jangan lupa. Diposting ke buku besar. Kemudian kolom tanggal. Kolom tanggal ini saya split jadi dua dan 3. Yang 2 dulu, yang nomor 2 ini adalah tempat mencatat tahun dan bulan saat mencatat jurnal pembalik, yaitu Januari pada tahun berikutnya. Tahun diletakkan pada baris pertama, sedangkan bulan diletakkan pada baris kedua. Ini bedanya dengan jurnal penyesuaian, jurnal koreksi, dan jurnal penutup. Ketiga jurnal yang saya sebutkan tadi itu 31 Desember. Kalau jurnal pembalik itu 1 Januari ya. Jadi yang kolom 3 ini diisi tanggal 1, tempat mencatat tanggal yaitu 1 Januari tahun berikutnya. Untuk keterangan ini, tempat mencatat nama akun yang berkaitan dengan transaksi. Satu transaksi minimal terdiri dari 2 nama akun. Akun pertama diletakkan pada baris pertama, sedangkan akun kedua diletakkan pada baris kedua. Baris pertama ditulis rata kiri, sedangkan baris kedua menjorok ke kanan. Seperti jurnal umum, seperti jurnal penyesuaian, seperti jurnal koreksi, dan jurnal penutup ya. Kalau yang sebelah kredit itu atau yang baris kedua itu menjorok ke kanan. Referensi saat menyusun jurnal pembalik dikosongin dulu. Ini nanti diisi nomor akun, namun menulisnya setelah isian satu baris disalin ke buku besar. Nomor akun pada kolom referensi ini juga bisa dijadikan sebagai kontrol atau penanda bahwa transaksi yang bersangkutan sudah disalin ke buku besar, sehingga bisa mencegah menyalin ganda atau lupa menyalin. Kosongin dulu aja waktu menyusun jurnal pembalik. Nanti kalau sudah diposting baru diisi nomor akunnya. Kemudian kolom debit. Ini seperti biasa, tempat mencatat jumlah rupiah akun yang didebit, yaitu menjelaskan jumlah rupiah pada nama akun yang ditulis rata kiri. Jadi yang baris pertama itu debit, kemudian yang baris kedua itu diisikan ke kolom kredit. Kalau baris pertama debit aja, kreditnya dicoret aja kosong, kemudian baris kedua debitnya kosong atau dicoret, isinya di kolom kredit. Terus apa nih? Jurnal pembalik yang diperlukan. Tidak semuanya memerlukan jurnal pembalik ya. Jadi pembalik itu caranya adalah membalik jurnal penyesuaian. Yuk kita lihat yuk. Apa saja yang membutuhkan jurnal pembalik? Yang membutuhkan jurnal pembalik ada 4. Yang pertama adalah beban-beban yang masih harus dibayar. Contoh jurnal penyesuaiannya ini. Contohnya,
Beban gaji, maksudnya gaji yang belum dibayar. Kan jumlah penyesuaiannya gini kan. Debit beban gaji, utang gaji, kredit. Ya sudah, jumlah pembaliknya tinggal dibalik. Utang gaji, beban gaji. Kan masih berlaku kan di tahun depan kan. Kan tadi jumlah pembalik tanggal berapa? 1 Januari tahun berikutnya. Nah, kan masih harus dibayar. Utang tuh kan harus dibayar, nggak boleh dilupakan. Makanya perlu yang namanya jurnal pembalik. Yang kedua, itu pendapatan yang masih harus diterima. Ini juga kalau pendapatan belum diterima ya berarti tahun depan itu harus diambil atau ditagih. Nah, ini caranya adalah membalik atau menukar dari debit ke kredit, dari kredit ke debit, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya apa? Piutang pendapatan debit, pendapatan jasa kredit. Maka jurnal pembaliknya tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik, rupiahnya juga mengikutin sama. Ya kan? Oke, gitu kan kalau jurnal penyesuaian kan gitu. Yang ini yang nomor 1 itu sebesar gaji yang belum dibayar. Kemudian yang nomor 2 ini sebesar pendapatan yang belum diterima. Makanya tinggal dibalik. Biar ngerti, oh segitu ya. Oh segitu yang belum saya bayar. Oh segitu yang belum saya terima. Oke, nomor 1 dan 2 mudah ya, tinggal membalik. Mudah dan itu pun hanya 1. Masih ingat ya waktu menyusun jurnal penyesuaian? Kan hanya 1. Kecuali yang nomor 3 sama 4 ini yang agak bingung. Maksudnya bingung kalau belum tahu. Nah ini, nomor 3 ini. Nomor 3 yang perlu jurnal pembalik adalah beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Masih ingat ya? Dicatat sebagai beban. Kalau dulu itu waktu kita bahas jurnal penyesuaian, itu kan ada 2 pilihan ya kalau dibayar di muka. Debit sewa dibayar di muka, kredit beban sewa, atau debitnya beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Kan bisa dibolak-balik tuh. Ya kan? Yang perlu jurnal pembalik itu jika jurnal penyesuaiannya yang atas ini. Kenapa yang atas ini? Kenapa? Karena yang atas ini, yang pertama ini kan rupiahnya sebesar yang belum dilalui. Ya kan? Yang belum dilalui karena bebannya di bawah, bebannya tidak menempati saldo normal. Bagi yang lupa boleh klik lagi videonya. Ya, bedanya rupiah, nominal rupiah yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas ini adalah waktu nyusun jurnal penyesuaian adalah yang belum dilalui. Kalau yang bawah ini kan sudah dilalui. Yang butuh pembalik yang mana? Yang atas, karena dicatat saat jurnal penyesuaian adalah yang belum dilalui. Yang belum dilalui kan berarti masih dilanjutkan atau akan dilanjutkan tahun depan. Maka dari itu perlulah jurnal pembalik. Tinggal dibalik, beban sewa ditaruh di atas, di debit, sewa dibayar di muka ditaruh di bawah, di kredit, sebesar yang belum dilalui, sewa yang belum dilalui. Kalau waktu jurnal penyesuaian itu nulisnya seperti ini, yang kedua itu tidak perlu jurnal pembalik karena yang dicatat adalah yang sudah dilalui. Bisa diterima ya, bisa dipahamin ya. Ya alhamdulillah kalau bisa, kalau belum diputar lagi. Atau pastikan sudah paham betul bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian. Yang terakhir juga begitu ya, sama dengan yang nomor 3. Yang keempat ini adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Ada 2 pilihan kan dulu waktu mencatat jurnal penyesuaian ya. Pilihan pertama atau yang kedua. Kalau jurnal penyesuaiannya itu yang pertama, maka perlu jurnal pembalik, tinggal dibalik. Karena yang pertama ini adalah yang belum dilalui. Kalau yang kedua ini yang sudah dilalui. Kalau sudah dilalui ngapain dibalik? Kan sudah terjadi. Kalau yang atas kan belum terjadi, maka perlu jurnal pembalik. Oke. Iya. Sip. Pelajari betul ya jurnal penyesuaian. Kalau sudah expert, sudah ahli, sudah bisa banget nyusun jurnal penyesuaian, sudah ngerti banget mana yang perlu disusun, mana rupiahnya yang sudah atau yang belum, ya sudah tinggal membalik aja. Yang dibalik adalah yang masih punya urusan di tahun depan. Paham ya?
Kalau yang bawah ini tidak perlu jurnal pembalik kan nggak perlu di tahun depan, karena kan rupiah yang jurnal penyesuaian adalah yang sudah dilalui. Ya, biar makin paham, yuk kita berlatih halaman 122. Silahkan buka bukunya. Bagi teman-teman yang belum punya bukunya, silahkan klik link di kolom deskripsi, lanjutkan transaksi ya. Nanti akan menuju ke marketplace tertentu. Soalnya di sini adalah pada tanggal 17 Juli 2021 Borax Express membeli perlengkapan senilai Rp800.000. Pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dihitung diketahui bahwa perlengkapan masih ada senilai Rp300.000. Penyusunan jurnal pembalik. Nah, ini kalau menggunakan metode real, ya metode real itu adalah apa? Pakai pendekatan apa? Pendekatan harta ya, harta utang modal. Nah, di sini kan dulu membeli perlengkapan, berarti jurnal umumnya itu tanggal 17 adalah perlengkapan di sebelah debit, kasnya sebelah kredit karena membeli secara tunai. Kemudian jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian tanggal 31 Desember itu diketahui bahwa perlengkapan masih ada senilai 300.000. Nah, di sini jurnal penyesuaian masih ingat ya. Dilihat di sini di jurnal umum tuh perlengkapan di sebelah debit, maka pindah ke sebelah kredit. Debitnya beban perlengkapan. Kalau bebannya menempati saldo normal atau di sebelah debit, maka adalah yang sudah apa? Sudah terpakai. Yang telah terpakai berapa? 500.000. Kenapa 500.000? Karena di sini di soal, setelah dihitung diketahui bahwa perlengkapan masih ada. Oh, masih ada 300.000. Dulu belinya 800.000. 800.000 dikurangi 300.000. Oh, berarti yang terpakai ada 500.000. Karena masih ada 300. Beli 800. Pada akhir tahun dicek, masih ada 300. Oh, berarti yang kepakai berapa ya? Yang kepakai 800 dikurangi 300 adalah 500. Karena di sini jurnal penyesuaiannya adalah yang sudah terpakai. Kan yang sudah terpakai, maka tidak ada urusan lagi di tahun depan. Maka tidak perlu jurnal pembalik. Berbeda halnya dengan jika melakukan atau mencatat jurnal umum pada tanggal 17-nya itu pakai metode nominal atau pakai pendekatan PB atau pendapatan beban. Itu jurnal umumnya tanggal 17 itu debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya kas. Boleh seperti ini ya, boleh pada tanggal 17 dia nyatetnya kayak gitu. Nyatetnya beban perlengkapan debit, kas, kredit. Maka jurnal penyesuaiannya itu beban perlengkapan itu debit ya kan, maka pindah ke kredit, pasangannya perlengkapan debitnya. Ini karena bebannya tidak menempati saldo normal pada jurnal penyesuaian, yaitu di sebelah kredit. Maka yang dicatat adalah apanya? Sisanya. Sisanya berapa? 300.000. Yang namanya sisa itu kan akan dipakai. Akan dipakai pada tahun depan, ya kan? Ada tahun depan, berarti masih ada urusan di tahun depan. Maka perlu jurnal pembalik. Ya sudah, tinggal dibalik saja. Tinggal dibalik saja tanggalnya 1 Januari 2022. Ya, tahun depannya. Karena tadi kan 2021 tuh. Jurnal pembaliknya tanggal 1 Januari 2022. Beban perlengkapan debit tinggal balik aja dari jurnal penyesuaian. Kreditnya perlengkapan sejumlah ya sudah sama 300.000 rupiah. Gitu, semoga dipahami ya semuanya ya. Nah, buat teman-teman nih yang belum punya bukunya atau yang masih ya yang biasa belajar lewat tulisan, tidak sekedar lewat video, boleh banget ya. Ini bisa didapatkan dengan klik link di kolom deskripsi. Oke, silahkan klik ya. Nanti kita punya bukunya, kita buka bukunya. Karena apa? Karena di setiap babnya itu ada soal latihan. Khusus untuk jurnal pembalik bisa dilihat di halaman 123 ada soal di situ, silahkan berlatih. Kalau nggak bisa silahkan nanya. Oke,
Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa yang belum klik subscribe, klik sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.